Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ardian Syah dan saya dari kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Madrasah Nizamiyah atau Bani Saljuk, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen Mem Mainar Fitri MPD. Jadi teman-teman semuanya, di sini ada 3 poin, yaitu tentang sejarah madrasah Nizamiyah, terus ada bagaimana perkembangan madrasah Hizamiyah serta kemajuan madrasah Hizamiyah. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu a history of madrasah Hizamiyah. When the Abbasid Caliph was weak, a new dynasty came under the Abbasid rule, the Buwayhid dynasty, 945 and until 1055 AD. The Buwayhid dynasty was a Shia Ismaili sect which supported rational thinking and adopted the same theological understanding as the Mu'tazilah. The school of fiqh seeks to counter the strong city ideology and power roots in the Islamic world. To compete with the city's fiqh scholars propagate Sunnism. For this reason, around the 10th century AD or the beginning of the 11th century, the School of Jurisprudence established a new religious school, the Madrasah. Jadi teman-teman semuanya, ketika Bani Abbasiyah pada titik terlemahnya atau dia kekhalifahan Abbasiyah sudah tidak sekuat dulu, dia kan menjadi lemah. Muncullah dinasti baru di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti Buwayhid, yang mana dinasti ini sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Dinasti Buwayhid ini dia mendukung pemikiran rasional, atau dia sama dengan kayak beraliran Syiah Ismailiyah, yang mana dia harus rasional gitu teman-teman semuanya. Pemikiran dia harus rasional dan menganut paham teologi yang sama dengan teologi Mu'tazilah gitu. Terus juga setelah mengetahui itu, setelah umat Islam pada saat itu khawatir dong, karena kan teologi Syiah itu kan melenceng dari ajaran Islam yang murni gitu kan. Gak gimana ya dibilangnya teman-teman semuanya, pokoknya itu kan berbeda. Jadi pada saat itu umat Islam lainnya jadi khawatir. Mazhab fikih, lembaga keagamaan golongan Sunni, berupaya mengcounter paham dan kekuasaan Syiah yang mengakar di dunia Islam. Terus juga untuk menyaingi Syiah, ulama fikih mempropaganda paham Sunnism gitu kan. Itu alasannya ini. Jadi untuk itu gitu kan, pada abad ke-10 sampai dengan awal abad ke-11, mazhab fikih mendirikan sekolah keagamaan baru, yaitu madrasah. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi dari sinilah awal mulanya sejarah madrasah Hizamiyah. Dan juga lanjutannya, after the victory of the Bani Seljuks over the Buwayhid dynasty, succeeded in entering the city of Baghdad, it was the starting point for the victory of the Ahlus Sunnah against the cities. Jadi setelah kemenangan Bani Saljuk teman-teman semuanya atas dinasti Buwayhid berhasil memasuki kota Baghdad, merupakan titik awal kemenangan golongan Ahlus Sunnah terhadap Syiah. Dan juga the desire to restart the teachings of Ahlus Sunnah encouraged the Bani Saljuk to broadcast the true religious knowledge according to Sunnism. Then Nizam al-Mulk pioneered the establishment of madrasas to revive the Sunnis. The famous madrasah he established was the Nizamiyah Madrasah in Baghdad. Jadi teman-teman semuanya, keinginan untuk menghidupkan kembali ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itulah yang mendorong Bani Saljuk untuk menyiarkan ilmu agama yang sebenarnya menurut paham Sunni. Kemudian Nizam al-Mulk mempelopori pendirian madrasah-madrasah, dan madrasah yang terkenal
ialah Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Itulah awal mula dari Madrasah Nizamiyah. Selanjutnya yaitu how was educational process held in Madrasah Nizamiyah? According to the theory put forward by George Makdisi, that the origins of the growth of madrasas include three stages. The first, the mosque stage; second, the Khan mosque stage; and the last, and the madrasa stage. In addition to Makdisi, the scholar who paid attention to the madrasa institution was Ahmad Shalabi. According to him, the development from the mosque to the madrasa took place directly, not using an intermediary institution. The development of madrasas can be said as a logical consequence of the increasingly crowded study activities at the mosque, whose main function is a place of worship, in order not to disrupt the peace of worship at the mosque. Educational activities have been made for a special place called a madrasa. And then, how was educational process held in Madrasah Nizamiyah? So, the first Islamic educational institution to implement a system that approached the education system now today is the Nizamiyah Madrasa. The curriculum is centered on the religious curriculum: Al-Quran, reading, memorizing, and writing, kalam science, law, Arabic literature, the history of the Prophet, and the science of arithmetic. Jadi, menurut teori yang dikemukakan oleh George Makdisi bahwa asal mula pertumbuhan madrasah mencakup kepada 3 tahapan. Yang pertama tahap masjid, yang kedua tahap masjid Khan, yang ketiga tahap madrasah. Selain Makdisi, sarjana yang memberikan perhatian terhadap kelembagaan madrasah adalah Ahmad Shalabi. Menurutnya, perkembangan yang terjadi dari masjid ke madrasah terjadi secara langsung, tidak melalui lembaga perantara, sehingga perkembangan madrasah dikatakan sebagai konsekuensi logis yang dari semakin ramainya kegiatan pengajian di masjid yang fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah. Jadi untuk tidak mengganggu ketentraman sebagai fungsi awal dari masjid tempat ibadah, maka kegiatan pendidikan dibuatkan tempat khusus yang dinamakan dengan madrasah. Dan teman-teman semuanya, lembaga pendidikan Islam yang pertama menerapkan sistem yang mendekati sistem pendidikan yang dikenal sekarang adalah Madrasah Nizamiyah, yang mana pada kurikulumnya mereka berpusat pada kurikulum agama, yaitu Al-Quran, terus membaca, menghafal, dan menulis, terus ilmu kalam, hukum, sastra Arab, dan juga tentang sejarah Nabi, serta ilmu berhitung. Seperti itu. Begitulah pendidikan yang berlangsung pada masa Madrasah Nizamiyah. Dan yang terakhir tentang the progress of Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah, an educational institution established in 457 Hijriah or 1065 Masehi. The Madrasah Nizamiyah was founded by Nizam al-Mulk and is located on the banks of the Dijla River in the middle of the Salasa market in Baghdad. This Nizamiyah Madrasa was originally only in the city of Baghdad, the capital of the Islamic government at the time. Madrasah Nizamiyah at that time was not as a famous center of education, which later developed it by opening branches in various cities, both in the western and eastern regions, which are areas of Islamic power. And Madrasah Nizamiyah, as the first Islamic education institution to implement a system that approached the education system known today, is the Nizamiyah Madrasah. Jadi, Madrasah Nizamiyah ini sebuah lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 450 Hijriah atau 1065 Masehi, yang mana Madrasah Nizamiyah ini didirikan oleh Nizam al-Mulk dan berlokasi di Sungai Dijla, di pinggir Sungai Dijla, dan di tengah-tengah pasar Salasa di Baghdad. Dan juga
Madrasah Nizamiyah ini pada mulanya dia hanya ada di kota Baghdad, ibu kota pemerintahan Islam pada saat itu. Namun Madrasah Nizamiyah ini di waktu itu tercatat sebagai pusat pendidikan yang termasyhur, yang kemudian mengembangkannya dengan membuka cabang di berbagai kota, baik di wilayah barat maupun di wilayah timur, yang merupakan daerah kekuasaan Islam. Dan lembaga pendidikan Islam ini yang pertama menerapkan sistem mendekati dengan sistem pendidikan yang dikenal sekarang, yaitu Madrasah Nizamiyah. Jadi progresnya itu benar-benar maju karena pada saat ini diajari mengenai membaca dan menulis, terus juga menghafal, ilmu kalam, hukum, aritmetika, menghitung, sastra Arab, dan Al-Quran. Juga sudah dipelajari tentang sejarah Nabi. Jadi benar-benar pada masa Madrasah Nizamiyah ini, pendidikan yang sebelumnya sempat tergoyahkan dengan adanya Syiah Ismailiyah, mereka berusaha untuk bangkit dari itu, karena kan sebagai kita tahu bahwa Syiah Ismailiyah ini pahamnya hampir sama dengan Mu'tazilah, yang mana mereka menggunakan pikiran yang rasional dan logis gitu kan, sehingga itu kan bertentangan dengan paham fikih Sunni gitu. Jadi mereka ini berusaha untuk mencabut akar itu gitu, kalaupun bisa menghilangkan akar yang sudah dibuat oleh Syiah itu, sehingga muncullah madrasah-madrasah yang memperkenalkan ilmu fikih dan juga paham Sunni gitu, yang sesuai dengan Islam gitu. Jadi teman-teman semuanya, kesimpulannya adalah dari yang pertama mengenai sejarahnya sampai dengan bagaimana pendidikannya, terus dengan progresnya, bahwa Madrasah Nizamiyah ini merupakan salah satu madrasah yang sangat penting pada masa itu, karena perkembangannya yang begitu luas dan sejarahnya juga yang benar-benar muncul begitu panjang akibat adanya Sunni Ismailiyah, serta mereka ingin men-share bahwa ini loh Islam yang sebenarnya, yang Sunni gitu, yang nggak harus kita logiskan semua gitu, nggak harus yang dirasionalkan, bahwa kan semua itu sudah ada dan tertuang dan diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Jadi kita tinggal berpedoman ke sana. Muncullah madrasah Nizamiyah ini yang terus berkembang pesat hingga ke seluruh penjuru daerah pada masa itu, kota Baghdad, bahkan di luar kota Baghdad, dari wilayah timur sampai wilayah barat. Jadi Madrasah Nizamiyah ini menjadi kayak pusatnya, jadi kayak tempat patokannya di madrasah-madrasah kota-kota yang lainnya gitu. Jadi Madrasah Nizamiyah inilah sebagai kayak pencetus lah istilahnya tentang pendidikan yang lebih baik, yang mengajarkan Al-Quran dan juga ilmu-ilmu umum gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ya karena kesempurnaan hanya milik Allah, dan kalau salah saya mohon maaf. Hati juga masih dalam tahap belajar. Maybe that's all. Thank you for Mainar Fitri MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.